Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera. Dari sekian banyak kafe di Jalan Pramuka, siapa sih yang gak tahu Cafe Honey? Mahasiswa pasti sering nugas ke sana kan? Nah, dalam video kali ini, kita bakal nanya beberapa hal mengenai Cafe Honey. Simak video ini sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi perkenalkan saya Yesi Aningrum, saya dari Prodi Administrasi Bisnis angkatan 2020. Di sini saya bersama dengan kelompok saya atas dasar mata kuliah kewirausahaan. Iya. Dan di sini saya mau izin untuk mewawancarai kakak mengenai Cafe Honey ini. Apakah boleh? Silakan Kak. Oke, mungkin bisa langsung aja ya Kak. Iya, langsung aja. Mungkin bisa perkenalkan nama, atas nama siapa? Kalau saya sendiri namanya Panji. Asal daerahnya? Asal daerah Samarinda. Saya asli kelahiran Samarinda. Jadi bukan perantau di sini. Kalau kakaknya sendiri perantau di sini? Saya ya. Oh, ya asli mana Kak? Saya dari Jonggon, Kutai Kartanegara. Oh. Dan mungkin bisa lanjut pertanyaan. Iya, silakan ya lanjut Oke. ya. Mungkin bisa diceritakan lebih detailnya mengenai kafe ini Kak. Maksudnya lebih detailnya itu Asal gimana? mulanya didirikannya Cafe Honey ini. Asal mula didirikannya kafe ini. Gimana ya, untuk asal mulanya ya karena pengen bikin usaha sih sebenarnya. Kalau dari runtutan ceritanya sih sebenarnya udah ngikut bikin usaha tuh berapa kali. Cuma untuk kesininya itu, untuk yang Honey sendiri itu karena hobinya tuh awalnya hobi nongkrong. Saya tuh sukanya nongkrong dan segala macam. Bahkan untuk bikin basic kopi dan segala macam tuh kayaknya nggak ada belajar sama sekali sebenarnya. Sebenarnya belajarnya itu kayak otodidak aja, setiap nongkrong, datang ke bar dan segala macam gitu, ngeliatin orang bikin, akhirnya nyoba dan segala macam. Karena capek nongkrong terus, udahlah bikin sendiri aja. Oh, jadi termotivasi dari nongkrong ya Kak? Dan juga motivasi utamanya itu karena capek ikut orang sebenarnya. Capek kerja ikut orang, capek kerja di perusahaan dan segala macam. Udah deh buka sendiri aja gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa aja sih tantangan yang kakak hadapi di usaha ini? Tantangan ya, kemarin kita buka itu kan di bulan 9 ya, untuk Honey sendiri bulan 9 tahun 2021 itu lagi pandemi. Jadi itu salah satu tantangan sendiri sih, gimana sih bisa ngebangun ini di masa-masa pandemi, karena itu lagi susah betul kan, yang banyak larangan lah, yang bukanya harus jam sekian sampai jam sekian aja. Terus dari persaingan yang kalau diperhatikan dunia perkopian di Samarinda itu gimana ya, banyak yang tutup, banyak juga yang buka kalau diperhatikan ya. Jadi kayak buka kopi itu udah umum banget, udah biasa banget. Bahkan buat di sini sendiri ya, di Honey sendiri ada di daerah sini udah kopi semua nih. Yes. Ada kopi samping kopi ya, ada Pastos juga, ada Kaliko. Jadi ya itu sih tantangannya di situ sih. Juga bikin makanan ya? Di sini ada makanan, tapi kita nggak terlalu banyak buat makanan berat, kita lebih banyak ke minuman. Pertanyaan selanjutnya, apa ada hambatan yang dihadapi kakak mengenai usaha ini? Kalau untuk hambatan, kerjanya hambatan bingung lagi saya. Jadi hambatan di sini kalau dinilai dari buat pendirian kafe, buat pendirian kedai, itu usaha makanan kayak F&B kayak gini, kemarin berdirinya di masa pandemi itu termasuk hambatan juga sebenarnya. Kalau di saat sekarang lebih banyak karena pandemi kan udah mulai hilang nih, jadi itu lebih banyak ke sekarang itu bahan baku pembuatan tuh serba naik semua. Sedangkan kita udah kayak, karena lingkungan kita ini mahasiswa nih,
Jadi hambatannya bingung, kita mau naikkan harga, takut pelanggannya lari karena mahasiswa. Iya. Kita tahu kan lingkungan mahasiswa itu nggak bisa dikasih harga terlalu tinggi. Dan pesaing-pesaing juga sebelah juga kayak harga masih di bawah gitu. Ada yang lebih turun daripada kita, ada segala macam. Tapi mau nggak mau kita juga harus udahlah, maksudnya ibaratnya lebih cuek sih sebenarnya. Kita nggak mau, kalau dari saya sendiri harapan kita nggak mau, nggak usah ngeliat kanan kiri dulu deh gitu loh. Yang penting ada kita tuh namanya sistem anggaran kan, anggaran tuh yang penting anggaran kita tuh bisa deh nutup gitu lah. Jangan sampai jatuhkan harga kitanya yang sakit, jangan sampai kita naikkan harga terlalu tinggi tapi pelanggan juga yang hilang gitu. Untuk selanjutnya apa kelebihan dan kekurangan dari usaha kakak mengenai makanannya gitu atau makanannya, minumannya? Kalau kelebihan dan kekurangan ya itu lebih banyak dilihat bisa di pelanggan sih yang lebih banyak tahu sih sebenarnya kan. Kalau buat kelebihan dan kekurangannya, kenapa orang bisa datang ke sini, kenapa orang bisa memilih tempat lain daripada ini, itu kan kebanyakan pelanggan tuh nggak tahu, oh di sini lebihnya di sini, di sebelah lebihnya di sini. Tapi kalau menurut saya pribadi mungkin kalau dari sekitar sini aja ya, mungkin karena kita punya ruangan yang lebih gitu, mungkin kita ada di sini kan ada 3 lantai sebenarnya kan, ada yang buat nyantai di atas di rooftop, ada yang buat nugas gitu di lantai 2 gitu ya, bahasa itu aja sih. Terus kalau kekurangan itu masih banyak sih sebenarnya, kayak lantai 1 ini saya bilang konsepnya belum jadi sebenarnya. Di lantai 2? Lantai 1. Oh, lantai 1. Ini masih nanggung banget sebenarnya. Jadi ini mau diapain lagi? Untuk kedepannya ada rencana sih sebenarnya, adalah pokoknya. Dipantengin aja nanti anehnya gimana. Oke, surprise Didoakan aja, semoga lancar gitu Amin. aja sih. Amin. Jadi bisa. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih kak, Ya, apa harapan kakak untuk anak-anak remaja saat ini yang mau membangun usaha? kalau untuk anak remaja ya, kalau anak remaja yang dipertanyakan ya, kalau anak remaja itu kan usianya sekitar di bawah sampai 25 ya, 25 kan ya, remaja ya, sekitar 25, remaja akhirnya di situ. Jadi itu biasanya mereka masih bimbang sebenarnya, masih banyak aku pengen ini, aku pengen itu, dan segala macam. Kalau mau bikin usaha, cari usaha yang dia suka, jangan kan ikut-ikutan. Habis itu kalau dia tahu nih dia sukanya di mana, udah yang penting ada, berani dulu buka, nggak usah harus langsung besar, dari kecil juga bisa, mulai dari rumahan dan segala macam, berani dulu buka. Habis itu buat itu kalau udah buka, usaha aja dulu, jangan, kalau mau buka tuh jangan mikir untung, soalnya untung tuh kalau kita mikir untung duluan sakit. Iya sih, benar. Yang pasti itu pasti rugi dulu. Yang penting berani rugi aja dulu deh untuk di awal, tapi jangan sampai rugi itu terus-terusan. Misalnya di awal kita rugi terus, rugi, harus punya strategi sendiri gimana nih buat memanage ruginya ini nggak bisa menghasilkan keuntungan gitu sih. Yang penting tuh berani buka dulu, jangan mikir untung. Iya kak, mungkin itu aja yang dapat saya pertanyakan ke kakak mengenai Cafe Hane ini, dan mungkin itu aja. Saya ucapkan terima kasih banyak Ya, Kak, terima sama kasih. Kak Panji ya. Oh iya. Tadi kakaknya siapa namanya? Oh, saya Yesi. Iya sih. Iya. Mungkin itu aja, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata kak. Salah kata nggak ada sih, yang lupa jaketnya. Iya. Dan saya ucapkan makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.